Oke, baik. Teman-teman sekalian sudah punya LMS ya. Untuk LMS pun di mungkin. Oke, ini saya ambil salah satu LMS yang terbuka. Ya, sejarah enggak apa-apa. Jadi saya sudah kopikan ke semua semua kelas ya. Di sini ada presensi, ada RPS ya. Kemudian ada juga tatap muka virtual setiap Selasa. Hari ini kita akan bicara tentang pengantar saja, sederhana, dan lebih banyak saya ingin mengetahui apa motivasi teman-teman untuk mengambil NAPSA ini ya dari semua prodi. Kemudian yang pertemuan berikutnya kita akan bicara peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika. Karena narkotika dan psikotropika itu sebetulnya adalah obat yang legal dan obat yang bermanfaat. Namun di sisi lain juga menjadi sesuatu yang berbahaya bila disalahgunakan. Jadi di sini ada cerita tentang itu, tentang peraturan perundang-undangan, bagaimana seseorang bisa memperoleh narkotika dan psikotropika secara legal, tentunya dengan resep dokter atas diagnosis dari dokter, dan bagaimana seseorang memiliki bahaya apabila melakukan penyalahgunaan narkotika psikotropika, plus kalau zat adiktif itu kebanyakan untuk rumah tangga ya. Terus kemudian pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga atau keempat, kita akan bicara tentang manfaat dulu, psikotropika sebagai anti-ansietas dan antidepresi. Sebagai contoh saja bahwa ini ada khasiat di sini untuk psikotropika. Oke, lalu di sini ada buletin NAPSA. Teman-teman nanti silahkan untuk melihat buletin NAPSA ini untuk mencari ide. Anda nanti akan presentasi atau membuat video apa untuk grup Anda terkait ini. Anda silahkan melihat buletin NAPSA dan mungkin memperoleh ide di situ. Lalu kita akan bicara tiga zat adiktif yang sering disalahgunakan, yaitu rokok, alkohol, dan inhalan ya. Bagaimana tiga ini bisa mempengaruhi orang untuk makin dalam masuk ke narkoba ya. Lalu kita sedikit bahas yang populer yaitu ganja. Lalu ada UTS, kemudian ada masalah ketergantungan obat. Nah, di forum diskusi ini nanti teman-teman yang sekitar jumlahnya 70 orang ini kita akan mengajak teman-teman untuk entah presentasi atau membuat video, lalu kita diskusikan bersama di forum diskusi ini. Jadi tujuannya untuk berbagi informasi, karena Anda sudah dibuatkan dalam WA group. Saya mengusulkan ke Mas Billy dan kawan-kawan untuk membuat grupnya itu antar prodi. Memang menyulitkan jam dan sebagainya, tapi harapan kita karena mata kuliah ini adalah mata kuliah lintas prodi, harapannya kelompok itu juga lintas prodi. Saya tidak akan membuat secara acak, tapi harapan saya teman-teman untuk saling berbaur, saling berteman, walaupun dalam kondisi daring seperti ini. Lalu ada tugas kelompok, tentunya di luar nanti ada forum diskusi, ada tugas kelompok, dan lalu ada ujian akhir semester. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dulu, itu seperti itu. Jadi apa yang ada di RPS ya, apa yang ada di RPS itu semuanya sudah kita sampaikan di Learning Management Systemnya. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin Anda mengisi ini dulu sebentar. Bentar ya. Oke. Oke teman-teman, saya berharap kita bisa berinteraksi lewat Mentimeter ini. Oke. Ya. Kita akan bicara tentang NAPSA ya di sini. Ya. Saya ingin mendapatkan info apa yang ingin Anda pelajari di kuliah NAPSA ini. Anda bisa masuk ke menti.com. Anda bisa pakai HP Anda, atau kalau Anda memakai laptop, buka tabnya laptop yang lain aja, buka halaman yang lain, masuk ke menti.com dan masuk dalam kode 1828015. Ya, silahkan teman-teman untuk masuk ke menti.com,
Masuk dengan kode 1828015. Pakai HP lebih mudah. Pakai HP lebih mudah. Kalau mau pakai laptop ya silahkan. Ya, menti.com, gunakan kode 1828015. Ya. Tuliskan saja Anda itu ingin belajar apa tuh di kuliah Nafsa ini, ya. Nanti hasilnya biar masuk di sini. Jadi supaya saya bisa menjadi tahu. Oke, silahkan teman-teman, saya beri waktu ya untuk mengisi apa yang ingin Anda pelajari di kuliah Nafsa ini. Ya, silahkan, saya tunggu. Ya, ini sudah mulai keluar satu jawaban. Oke. Ya. Halo. Pak, kodenya boleh diulangin? Itu di 1828015. 1828015. 1828015. Oke, yuk. Sudah ada satu yang menjawab, terima kasih. Yuk, kita ada 70 orang ya. Ya. Oke, kita tunggu. Kita beri waktu 5 menitan. Oke, bagus. Ya, jawabannya banyak. Sudah 40 orang yang menjawab. Ya, bagus. Ya, teman-teman, Anda bisa melihat ini sendiri ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, jadi cukup banyak informasi yang ingin Anda ketahui. Ada pengetahuan regulasi, efek penggunaan, dapat diedukasikan. Oke ya, jadi ini tadi sudah keluar sih. Ini sebentar, saya mau balik kok enggak bisa ya. Oh, baliknya ke sini sebentar, sabar. Oke. Maaf ini teman-teman ya. Jadi ini saya juga baru pakai. Jadi belum mahir sekali. Oke, jadi pada intinya tadi yang saya lihat di sini di teman-teman ini
share dulu, share screen lagi, ventilator. Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk share-nya ya. Jadi lihat dari secara sepintas ini cukup banyak ya yang ingin disampaikan, tapi pada intinya Anda ingin tahu, ini contoh ya yang mungkin mewakili banyak informasi, dapat mengetahui tentang berbagai jenis obat golongan nafsa, agar kita tahu cara penyimpanan, penggunaan, pemusnahan, serta pemesanan nafsa, mengetahui ciri-ciri nafsa, membedakan dengan yang lain. Oke. Terus ada yang lain, bagaimana kecanduan narkoba dan bagaimana peraturan narkoba itu sendiri. Oke. Mempelajari tentang nafsa dan regulasi yang terkait itu. Oke. Ya, oke. Baik teman-teman, jadi ini hal yang menarik yang bisa kita sampaikan di sini ya. Saya rasa ini bagus sekali. Jadi paling tidak apa yang sudah kita rancang akan bisa masuk di sini. Oke. Baik, nah berikutnya coba dilihat dulu ini ya, metode belajar. Kita akan membuat berbagai macam metode belajar ya. Ada diskusi, presentasi, membuat video, presentasi dan diskusi, atau membuat video dan diskusi. Tolong dicatat dulu sebentar di oret-oretan. Ya, tolong dicatat dulu sebentar di oret-oretan. Ada diskusi, presentasi, membuat video, presentasi dan diskusi, serta membuat video dan diskusi. Oke. Nah tolong masuk ke menti.com lagi. Ya. Metode belajar apa yang Anda inginkan? Jadi bisa diskusi, presentasi, membuat video, atau presentasi dan diskusi, atau membuat video dan diskusi. Itu ada 5 kata kunci yang bisa Anda ketikkan di situ. Bisa diskusi, presentasi, membuat video, yang keempat presentasi dan diskusi, yang kelima membuat video dan diskusi. Setiap orang bisa entry lebih dari 1 kali ya. Silahkan supaya saya bisa melihat Anda pengennya apa. Oke, silahkan Anda jawab dulu, masuk ke tadi ke menti.com 1828015. Oke. Sudah mulai masuk jawabannya. Silahkan. Oke. Oke. Yes. Jadi kita tunggu. Ya, ini jawabannya bisa bergerak ya, yang paling dominan nanti yang hurufnya paling besar nanti kita lihat. Ya, sementara sudah 68, 70. Oke. Baik. Oke. Oh, masih ada. Oke, kita tunggu dulu sampai habis. Oke, baik teman-teman ya. Hampir semua punya jawaban ya. Hampir semua punya jawaban.
Oke. Wih, Anda jawab berapa kali ini sampai ratusan. Oke. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Oke, kita off dulu untuk jawaban Anda. Terima kasih. Oke, kita stop dulu. Saya close voting. Oke, voting saya close dulu. Oke. Baik, pada intinya presentasi, dan diskusi membuat video itu adalah hal-hal besar yang ada di teman-teman ya. presentasi, dan diskusi membuat video, oke. Nah, sekarang kalau saya boleh bertanya, diskusi seperti apa yang Anda inginkan? Yuk, silahkan dijawab. Diskusi seperti apa yang diinginkan? Yuk, silahkan menjawab. Diskusi seperti apa yang diinginkan? Hanya jawab dari hasil presentasinya, Pak. Apa? Dari apa? Dari hasil presentasinya. Oh, diskusi dari hasil presentasi. Artinya ada presentasi dan ada diskusi ya. Oke. Artinya secara live begini atau melalui media seperti WhatsApp. Yuk silahkan supaya kita bisa explore semuanya. Karena bisa jadi kalau misalnya kita mengalami gangguan koneksi, mungkin yang tidak terganggu WhatsApp grupnya, mungkin kita juga akan diskusi di situ atau bagaimana? Yuk silakan, mau berpartisipasi dulu supaya kita menjadi tahu. Kalau saya lebih prepare untuk itu sih Pak. Lebih ke live kayak gini di Zoom. Soalnya kalau kita pakai WAG, kemungkinan besar ketika menjelaskan itu akan tumpuk-tumpuk gitu Pak. Jadi nanti kadang-kadang dari semester yang lalu dosen tuh jadi lupa untuk kayak membahas yang menanggapi yang sudah dibahas. Terima kasih. Ya, oke. Jadi diskusinya live ya, oke. Dalam keadaan Zoom-nya bermasalah, mungkin saya akan bagikan link Google Meet ya nanti melalui ketua kelas ya, atau melalui LMS dalam hal kalau Google Meet-nya masih gratis, karena Google Meet gratis sampai Maret gitu ceritanya gitu. Kalau masih gratis ya kita akan pakai Google Meet. Oke, diskusi seperti itu, presentasi memakai makalah atau hanya PowerPoint saja atau makalah plus PowerPoint. Saya nawarin dulu nih, jadi enak kita kerjanya nanti enak gitu loh. Makalah plus presentasi, plus PowerPoint lalu dipresentasikan atau PowerPoint saja lalu dipresentasikan dan diskusi. Nah, dengan ini makalah plus PPT atau PPT saja untuk modal presentasi. Yuk silahkan berpendapat dulu. Menurut saya makalah dan PPT, Pak. Makalah dan PPT, oke. Atau PPT saja, ada yang PPT saja enggak? Kalau menurut saya PPT aja, Pak. Saya PPT aja, Pak. Biar langsung PPT aja, Pak. PPT aja, Pak. PPT. Oke, aja, Pak. PPT saja, Pak. Baik. PPT saja, Pak. Baik, enggak ada masalah. Ini semua saya tampung dulu ya. Jadi untuk presentasi modalnya PPT. Oke. Untuk kuliah daring ini saya memang tadi menulis video karena video adalah sebuah bentuk kolaborasi yang tidak mudah dan tidak bisa copy and paste. Ya, jadi walaupun kita kuliah daring, Anda kalau disuruh membuat video kan tidak bisa copy and paste ya. Kalau paper kan bisa copy and paste. Tapi kalau video jelas tidak bisa copy and paste dan pasti membuat Anda bekerja sama. Jadi video memang saya masukkan dalam sebuah tugas kelompok nanti supaya teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat dari kerja kelompok yang Anda lakukan. Oke, itu kalau PowerPoint jelas juga copy paste bisa, tapi kan pasti harus diskusi karena isinya harus diomongkan. Kalau video betul-betul tidak bisa. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk ininya, untuk jadi kita bisa jalan ya. Oke, kita slide pertama. Ini saya tidak
kalau isi busnya tidak sama persis dengan yang tadi saya sampaikan di LMS, tapi yang benar yang ada di LMS ya. Ini materinya, tadi sudah saya sampaikan, saya akan skip saja. Nah, kita lihat di sini yaitu makalah itu kita ganti PPT ya, maka bobotnya 10%, lalu ada ujian tengah semester, ada UAS dan ada video ya, kurang lebih seperti itu. Jadi video dan PPT jelas kelompok yaitu tugas, terus ujian minimal UTS dan UAS. Dalam hal tertentu mungkin UTS 2 bisa kita adakan, tapi ya tergantung aja. Terus kemudian setiap nilai makalah atau video atau UTS atau UAS biasanya saya secara periodik sudah menilainya di LMS. Jadi silahkan teman-teman checking LMS secara periodik ya, kira-kira setelah 2 atau 3 minggu ujian atau 2 atau 3 minggu makalah, itu harapannya nilai-nilai itu sudah saya submit di LMS. Jadi teman-teman bisa memprediksi nanti nilainya berapa. Nilai A-nya di atas 80,0 ya teman-teman. Kita sesuai dengan dikti. Itu di atas 80,0 Anda bisa bergening di mana Anda harus mencapai nilai yang lebih tinggi. Di situ memang ada 30% itu 3. Untuk video itu kolaborasi, makalah PPT berkolaborasi. Jadi kolaborasi Anda 40%, tapi mandiri Anda 30% dan UAS 30%. Itu seperti itu. Oke, saya tidak melakukan ujian lesan, jadi baik UTS maupun UAS semuanya tertulis ya. Itu seperti itu. Oke, nah info umum dulu. Narkoba itu paling umum. Narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Itu narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Ada istilah lain yaitu NAPSA. NAPSA itu narkotik, psikotropik, dan zat adiktif. Ya, ini yang harus kita ketahui adalah itu. Nah, semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya memiliki resiko kecanduan. Ya, sudah saya sampaikan tadi, narkotik dan psikotropik sebetulnya adalah obat yang sangat bermanfaat kalau diperoleh dengan cara yang legal, melalui diagnosis dokter, resep dokter, membeli di apotek, menggunakan sesuai aturan, kontrol, dan sebagainya. Kemudian kalau zat adiktif itu sebetulnya bukan obat, tapi sebetulnya bermanfaat juga. Misalnya apa? Lem, ya, lem kayu, sebut merek misalnya Aika Aibon. Itu zat adiktif, ya. Bermanfaat. Punya resiko? Punya, ya. Nah, kadang Anda punya istilah orang ngelem misalnya begitu. Ya, itu seperti itu. Kemudian alkohol. Alkohol itu ya bermanfaat, teman-teman. Ya, untuk membersihkan luka, ya. Itu pakai alkohol 70%. Hand sanitizer untuk kondisi cuci tangan itu mengandung alkohol juga. Sepanjang digunakan sesuai peruntukannya, ya zat adiktif ini aman. Tapi alkohol misalnya yang digunakan tidak dengan benar, ya, menggunakan minum-minuman keras dan sebagainya, diminum dengan takaran lebih, itu juga menyebabkan risiko kecanduan. Sehingga dikatakan narkoba atau NAPSA ini istilahnya sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan. Ya, jadi ini yang dianukan bahayanya itu seperti itu. Kisah nyata misalnya dari Robbie Williams. Saya benar-benar sepenuhnya melambung oleh alkohol dan sepenuhnya dilambungkan oleh ketergantungan obat terlarang. Saya dapat melakukan latihan tanpa menegak sebotol vodka. Saya dapat kemana-mana tanpa menegak minuman setiap malam dan saya tak tahu apa yang harus saya lakukan pada diri sendiri. Ini sebuah kisah nyata dari Robbie Williams. Ini orang luar negeri, ya, yang menuliskan pengalamannya kecanduan alkohol. Setelah kecanduan, banyak orang yang setelah kecanduan berat ingin kembali ke jalan yang benar. Ini yang harus diapresiasi. Itu seperti itu. Ya. Fakta. Ya, fakta. Mulai 2004 itu kasus sudah sangat banyak.
ada 8 ribuan. 2005 12.000 narkotik, 6.000 psikotropik, 5.000 bahan adiktif lain. Kasus HIV AIDS ini ikutan ya, penyakit yang timbul akibat yang dimulai dari penyalahgunaan obat sehingga perilaku yang menyimpang misalnya. Penyakit HIV AIDS ini juga makin tinggi. Ini akibat penggunaan jarum suntik. Ya, ini ada kasusnya cukup banyak. Ini 2005. Indonesia darurat narkoba dikatakan sejak 2017. Penyalahgunaan narkoba di tanah air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Ya. Ini kata Deputi Rehabilitasi BNN. Ya, itu tahun 2018. Kalau kita lihat trennya, pasti ini tahun 2020 dan 2021 pasti trennya juga akan meningkat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak mudah untuk memberantas penyalahgunaan obat. Ya, tidak mudah. Kalau dilihat dari data di Indonesia ini sampai hari ini memang selalu masih ada ditemukan berita-berita, mungkin Anda mendengarkan berita di televisi atau membaca di YouTube, temuan penyelundupan narkoba, ya, temuan ekstasi itu masih ada. Ada juga public figure yang kena kasus narkoba. Itu selalu ada, ya. Jadi ini yang harus teman-teman hati-hati. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia di kanan kiri kita masih banyak yang mengalami kecanduan narkoba. Tentunya bukannya mereka itu dijauhi, tapi kalau bisa ya ditolong. Ya, ditolong supaya jangan sampai mereka terjerumus makin dalam. Kalau secara angka sih, kalau 2017 sih angkanya 3,5 juta, mungkin lebih ya, mungkin lebih. Sementara penduduk Indonesia 250 juta. Ya secara angka mungkin prosentasenya tidak besar. Tetapi kalau misalnya 3,5 juta ini usia produktif, tentunya juga Anda bisa bayangkan berarti produktivitas dari orang-orang ini menjadi tidak terjadi. Artinya kontribusi terhadap perkembangan diri mereka, perkembangan ekonomi dan sebagainya menjadi masalah yang harus dihadapi oleh bangsa kita. Nah, penggunanya, ini yang paling dahsyat ini ya. Dijumpai pengguna narkoba masih sangat belia ya. Ada yang menjumpai sampai ada yang umur 7 tahun, bayangkan. Anak-anak SD sudah mulai mencoba mengkonsumsi narkoba. Ya, hati-hati sekali ya. Bahkan entah saya benar apa tidak, dulu di YouTube itu ada anak kecil yang merokok. Entah itu video benar atau hoax, saya kurang tahu. Tapi kalau misalnya itu benar, waduh, itu berarti sejak kecil sudah terpapar zat adiktif, yaitu rokok di situ. Ini hati-hati. Luas peredarannya bagaimana? Banyak sekali ya, banyak sekali. Sering kita mendengar informasi di lembaga pemasyarakatan dan sebagainya, itu selalu ada untuk itu. Jadi ini harus semua titik nampaknya sudah dimasuki. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan yang menarik adalah banyak keluarga tidak tahu apa itu narkoba, apa akibatnya. Sehingga ada pandangan sementara keluarga dan masyarakat menganggap aib apabila keluarganya terkena masalah narkoba. Kalau hal itu terus-menerus ditutup-tutupi, justru menambah korban berikutnya. Dan untuk itu harus diciptakan opini dan dari sebuah kenyataan bahwa itu adalah musibah atau korban yang harus diberikan perawatan melalui terapi rehabilitasi baik medis maupun sosial. Nah, ini teman-teman ya, dari pengantar singkat ini dan dari jawaban Anda tadi, saya melihat ada korelasi, ada benang merah ya. Apa yang Anda inginkan, Anda ingin tahu tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif, regulasi, peraturannya, kemudian bagaimana memberikan edukasi yang benar tentang bahaya narkoba. Saya rasa ini
sesuatu yang patut diapresiasi ya, karena memang apa namanya, Anda sebagai calon-calon intelektual muda itu memang seharusnya memiliki kontribusi, memiliki perhatian terhadap orang-orang yang mungkin terjerumus oleh narkoba ini. Karena angka 3,5 juta secara persentase dibandingkan penduduk tidak banyak. Tetapi angka 3,5 juta ini kalau itu adalah sebuah keluarga, kalau itu seorang kepala keluarga saja berarti akan mempengaruhi terhadap 3,5 juta kali 4 orang itu pasangan hidupnya sama 2 anak. Berarti sudah ada 12-15 juta orang yang berdampak akibat ada anggota keluarganya yang kecanduan narkoba. Nah, kalau 15 juta ini berdampak berarti artinya yang kena sedikit, tapi dampaknya bisa meluas. Nah, ini yang titik kunci penting yang teman-teman harus tahu, sehingga di mana nanti teman-teman bisa berkontribusi baik pada level yang kecil RT RW, atau mungkin syukur-syukur Anda berminat untuk bekerja misalnya di BNN misalnya. Nah, saya ada satu mahasiswa yang mengambil kuliah drug abuse ya. Drug abuse ini advance-nya NAPSA kalau di program profesi. Jadi kalau di NAPSA ini hanya pengenalan, kalau drug abuse lebih dalam lagi untuk lebih tahu sampai penata laksanaannya. Ini ada yang berminat untuk bekerja di BNN. Wah, saya sangat salut sama salah satu lulusan ini, karena dia betul-betul berminat untuk bekerja untuk mendampingi orang-orang yang kecanduan narkoba. Ternyata selama ini dia memang punya sebuah komunitas. Jadi sejak kecil dia sudah terbiasa melihat orang tuanya mendampingi orang-orang yang kecanduan narkoba, sehingga sampai hari ini pun setelah dia lulus farmasi, dia ingin bekerja di bidang itu. Jadi adalah sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa, karena dia ingin saya betul-betul ingin membaktikan diri saya untuk bisa mendampingi orang-orang yang kena narkoba, dan itu dibuktikan dengan kemarin dia posting WA ke saya sudah melamar Pak ke BNN. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini hal penting yang ingin saya sampaikan, bahwa orang-orang yang peduli terhadap terhadap kesembuhan atau terhadap perbaikan nasib dari yang kena narkoba ini sangat-sangat dibutuhkan. Itu seperti itu. Oke, saya stop share dulu. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau memberikan pendapat atau apa, silahkan. Silahkan teman-teman kalau mau memberikan pendapat, silahkan. Tidak usah malu-malu, kita diskusi interaksi aja supaya kita saling ini apalagi antar prodi ya, antar prodi kalau bisa saling berbagi informasi ya. Ada yang dari farmasi, ada yang dari psikologi, sejarah, PBU, dari BK. Komplit ini sebetulnya nanti ya, untuk tata laksana mengobati orang kecanduan narkoba. Ada yang dari obat tahu, dari konseling bisa, dari mungkin dari etno sejarah bagaimana cara untuk mempelajari budaya atau perilakunya juga bisa, dari biologi yang juga mempelajari tubuh manusia dengan lebih baik. Itu hal-hal yang menarik yang bisa kita kolaborasikan untuk mengerjakan sesuatu di sini. Oke, silakan berpendapat teman-teman dari slide demi slide yang saya sampaikan tadi, supaya kita diskusinya bisa lebih menyenangkan. Silakan. Yuk, jangan diem aja loh, ini udah jam 9:30 ya. Total berarti 77 banyak juga ya. Ya. Saya ingin bertanya terkait yang Bapak jelaskan tadi kan
tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba itu bisa saja terjadi pada anak 7 tahun itu Pak. Kira-kira motif pengedar narkoba itu memberikan ke anak 7 tahun itu kira-kira apa ya Pak? Soalnya saya pernah juga nonton video di YouTube gitu, ada beberapa orang yang sudah dewasa gitu pernah pada saat kecil itu mencoba narkoba itu karena diberikan oleh orang-orang tertentu gitu dan cenderung terjadi di lingkungan yang jauh dari perkotaan gitu Pak dan maksudnya tidak memiliki di daerah menengah ke bawah seperti itu. Jadi kira-kira motif pengedar itu memberikan ke usia anak-anak itu seperti apa? Kalau ditanya motifnya apa, saya tidak tahu persis ya. Tapi mengapa seorang anak kecil bisa kecanduan narkoba? Mungkin dia membeli sesuatu yang sebetulnya itu ada kandungan narkobanya tapi dia tidak tahu. Ya, itu bisa terjadi. Kemudian bisa jadi dia diberi sesuatu oleh orang, dalam hal ini oknum, yang memang berniat untuk menyebarkan narkoba di kalangan anak-anak kecil. Bisa jadi. Ya, ini dugaan-dugaan ya. Ini tidak justifikasi tapi dugaan-dugaan. Nah, kalau motifnya saya tidak tahu persis, tapi yang namanya ini narkoba itu kan sebuah bisnis yang besar ya teman-teman. Bisnis yang melibatkan uang miliaran dolar sedunia. Ya, otomatis banyak orang akan tertarik untuk terjun ke dunia ini. Caranya tentunya bermacam-macam ya. Setiap negara pasti punya aturan terkait dengan narkoba ini. Obat apa yang dikategorikan narkoba? Bagaimana yang boleh membuat siapa kalau ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan? Kalau mengedarkan apa sanksinya? Macam-macam itu semua negara pasti punya aturan seperti itu. Jadi ibaratnya antara pengedar narkoba dan negara yang dimasuki itu akan saling berlomba untuk yang satu berusaha untuk memasukkan barang dagangannya, yang satu berusaha untuk mencegah supaya efeknya tidak berdampak negatif untuk kondisi negara tersebut. Ya. Jadi misalnya tentang alat deteksi narkoba, ya ini kit-kit obat-obatan yang untuk menggunakan tes narkoba itu selalu diupayakan selalu update karena setiap narkoba setiap kali ada yang baru. Tekniknya lebih canggih untuk membuatnya, kemampuan deteksinya dibuat sulit untuk dideteksi dan sebagainya. Itu hal yang luar biasa, sehingga saya rasa kalau motifnya apa ya kemungkinan besar motifnya itu adalah motif terkait dengan perdagangan narkoba. Jadi dia ingin melakukan bisnis sebesar-besarnya untuk kepentingan diri sendiri. Intinya hanya itu. Saya rasa intinya hanya itu. Sehingga mungkin oknum tersebut menghalalkan banyak cara supaya bisnisnya itu tetap lancar. Nah, ini yang harus yang harus diwaspadai sebetulnya adalah itu. Begitu. Gitu Mbak Gusti Ayu ya. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Jadi jika seseorang seperti contohnya ibu yang sedang hamil itu mengkonsumsi narkoba, itu efeknya untuk bayinya itu apa Pak? Terus kalau bayinya itu ikut kecanduan obat, apakah ketika nanti lahir itu akan direhabilitasi sama seperti orang dewasa atau memiliki perlakuan yang berbeda Pak? Terima kasih. Saya ingatkan yang tadi narkoba itu narkotik bahan-bahan berbahaya atau narkotika psikotropika zat adiktif. Sebetulnya narkotik psikotropik punya khasiat dan ada yang cenderung disalahgunakan. Oke. Kalau seorang ibu-ibu yang hamil dan secara sengaja itu membuat dirinya kecanduan narkoba, mungkin itu kita abaikan dulu pertanyaan itu.
Tapi mungkin ada seorang ibu yang hamil atau belum tahu dia hamil, tapi dia sudah mengkonsumsi obat-obat psikotropika misalnya yang sifatnya lipid soluble. Dan dia mungkin tidak mau harus mengkonsumsi itu karena dia mengalami gangguan mental misalnya. Itu teman-teman psikologi juga tahu. Nah, kalau itu terjadi, memang pengaturan dosisnya itu harus dilakukan secara sangat hati-hati supaya tidak mempengaruhi janin. Dan seandainya obat yang diminum itu mempengaruhi janin, pasti dokter akan stop obat tersebut sehingga mengganti dengan obat lain yang tidak mempengaruhi janin. Nah, kalau kita bicara masalah wanita hamil yang mengkonsumsi obat itu tadi, yang lipid soluble psikotropik itu, apakah bisa mempengaruhi bayi? Jawabannya, kalau itu lipid soluble pasti mempengaruhi bayi. Ya, pasti mempengaruhi. Contoh adalah begini. Seorang perempuan hamil yang sering meminum alkohol. Alkohol itu lipid soluble. Bisa tembus plasenta. Apakah akan masuk ke bayi yang dikandung? Secara teoritis iya. Karena alkohol bisa menembus plasenta. Lah kalau bayinya lahir, apakah sudah akan mengalami gejala-gejala kecanduan? Yang jelas akan ada pengaruh pada sarafnya. Ya, terkait dengan itu. Karena orang hamil itu punya 3 trimester yang harus hati-hati. Trimester pertama itu hati-hatinya kalau kita melakukan sesuatu atau minum obat sesuatu yang kira-kira membahayakan bayi, resikonya bayinya itu bisa meninggal. Kalau trimester kedua kita meminum obat yang tidak cocok untuk bayi tersebut, maka kemungkinan terjadi hambatan pada pertumbuhan organ. Kalau trimester 3 itu biasanya kalau masih menggunakan obat-obatan yang berisiko itu bisa merusak saraf. Kalau kita ambil contoh yang alkohol tadi, di mana ibu yang hamil itu memang suka minum alkohol dalam arti tradisi ya. Kalau di Indonesia kan minum alkohol itu kan sebetulnya bukan tradisi ya. Tapi kalau di luar negeri mungkin karena musim dingin orang minum alkohol untuk menghangatkan badan. Dan dia minumnya mungkin lebih. Nah ini memang ada risiko bayi tersebut kecanduan. Gitu Mas, ada risiko. Ada risiko. Tapi apakah terus bayi tersebut direhabilitasi itu kurang tahu persis, tentunya harus diperiksa oleh dokter yang nantinya akan menyatakan apakah bayi ini mengalami gangguan saraf akibat konsumsi alkohol yang berlebihan, atau di treatment seperti apa supaya gangguan saraf itu misalnya terjadi tidak semakin parah di masa mendatang. Kemungkinannya hanya itu seperti itu. Gitu Mas. Ini dari prodi apa ini? Makasih Pak. Biologi Pak. Oh, pendidikan biologi. Pendidikan biologi Pak. Silahkan. Di PBio itu Pak Kristio masih ngajar nggak ya? Masih Pak. Oh masih ada? Masih Pak. Oh masih. Oh. Masih. Sepertinya masih sih Pak. Masih nggak? Sepertinya masih sih Pak. Tapi saya kurang tahu semester ini. Oh, iya. Masih, Pak. Oh masih Pak. Oke, silahkan. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan tanya apapun, itu bisa untuk membuat Anda menjadi lebih paham. Yuk, silahkan yuk. Gimana? Masih belum? Oke, kita lanjut sedikit kuliahnya. Tadi sampai mana? Oke, ini kategori beberapa narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tidak akan membahas slide ini. Nah, ini
Ini yang perlu dipahami bersama, yaitu urut-urutan penyalahguna narkoba. Jadi ada rokok, alkohol itu entry point ya. Lalu ada mulai penyalahguna narkotika, psikotropika. Lalu kalau ada orang sudah kecanduan, akhirnya dia menggunakan di bawah pengaruh itu bisa mengalami perubahan perilaku ya, sehingga menimbulkan adanya perilaku seks bebas misalnya, lalu bisa timbul penyakit organ kelamin, ada HIV AIDS, dan bisa menimbulkan kriminalitas karena banyak orang yang kecanduan, tidak punya uang, lalu melakukan upaya-upaya misalnya pencurian, perampokan dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah slide yang bercerita tentang bagaimana seseorang itu menyalahgunakan narkoba. Tidak ada yang tiba-tiba langsung pengen psikotropi, pengen narkotik, itu nggak ada yang langsung pengen, itu nggak ada. Dimulai dengan entry point-nya adalah rokok dan alkohol. Pertanyaannya adalah mengapa rokok itu cenderung menyebabkan orang terus suka narkotika, dan mengapa kalau alkohol orang cenderung suka pada psikotropika. Ada yang bisa tahu enggak? Bisa menjawab enggak ini? Kenapa orang yang cenderung suka merokok nanti kalau misalnya dia jatuh ke kondisi narkoba, dia akan menyalahgunakan narkotika. Kalau alkohol, dia cenderung menggunakan psikotropika. Silakan. Yuk, silahkan dijawab yuk. Dilihat slide ini, mengapa sih bisa gitu? Yuk, silahkan. Mengapa orang yang cenderung banyak merokok nanti kalau misalnya dia jatuh ke narkoba, arahnya kok ke narkotik, kalau alkohol ke psikotropik? Why, kira-kira kenapa? Yuk, silakan yuk, dijawab dulu yuk. Saya ingin mencoba menjawab. Oke. Pak, saya ingin mencoba menjawab. Kalau misalkan menurut saya itu mungkin dari efeknya yang mirip. Kalau misalkan rokok itu mungkin bisa, jadi nikotinnya itu membantu untuk meningkatkan aktivitas otak gitu Pak, merangsang aktivitas otak gitu. Jadi misal kita mudah kelelahan gitu, kita misalkan merokok, jadinya kita bisa berpikir lebih bisa lebih mudah berpikir seperti itu. Jadi efeknya itu sama mirip juga dengan narkotika yang bisa merangsang untuk meningkatkan aktivitas otak. Lalu jika orang yang kecanduan alkohol lebih cenderung akan memilih psikotropika itu karena memiliki efek yang mirip juga. Cenderung orang yang memilih psikotropika itu misalkan orang yang memiliki gangguan kecemasan misalkan. Lalu ia memilih psikotropika karena ingin menenangkan diri. Begitu juga orang yang minum alkohol, Pak. Kalau yang rokok, yang rokok nanti bisa berpikir gitu. Kalau yang alkohol gimana tadi? Yang terakhir tadi statementnya? Yang alkohol untuk menenangkan, Pak. Yang alkohol untuk menenangkan, Pak. Terus nggak bisa berpikir? Bisa juga tapi jadi lebih tenang. Bisa juga tapi jadi lebih tenang. Seharusnya biasanya orang yang cenderung gelisah seperti itu. Baik. Mungkin Pak. Berikutnya yang lain, ayo. Silahkan. Yang lain. Bebas aja. Yuk, yang lain. Silahkan. Duh, jangan satu orang tok yang jawab. Mau yang ikut 70 kok. Masuk hanya 1/70.
Yuk silahkan yuk. Oh, ini gambar di grupnya aja Napsa 2021, gambarnya aja api loh. Wow, negara api ini. Grupnya ini. Grupnya ini diberi kode oleh adminnya api. Oh, berarti negara api ini. Ayo, silahkan. Nah, kalau negara api itu harus bersemangat, harus bisa berani menjawab. Ayo, teman-teman yang lain. Jangan diem aja lu. Katanya tadi pengen diskusi. Nah ini kok macet. Ayo. Tadi yang depan-depan kan ada nulisnya diskusi, presentasi dan diskusi, video diskusi. Berarti kata diskusinya kan ada terus ya. Ayo kita berdiskusi. Mengapa rokok cenderung menyebabkan orang kalau kecanduan masuknya ke narkotik? Kalau alkohol kok cenderungnya ke psikotropik. Cenderung itu artinya dominan. Bisa ya, bisa tidak juga sih. Ayo, silahkan. Tadi sudah dijawab. Gak usah malu-malu loh. Gak usah malu-malu. Masuk malu-malu. Pak, saya mau mencoba menjawab. Pak, saya mau mencoba menjawab, Pak. Oh, Faustina. Faustina. Ya. Faustina. Pak mau Ya. menjawab kalau Pak mau mencoba menjawab kalau misalnya yang kayak yang rokok lebih apa ke tadi? narkotika. Yang rokok lebih ke narkotika ya, Pak. Karena kan kayak kemungkinan dia jadi kayak ketergantungan Pak, kayak orang kecanduan gitu Pak. Jadi waktu seperti yang di rokok kan ada zat yang dapat membuat seseorang setelah mencoba pertama, misalnya dia mencoba pertama kali merokoknya itu dapat menyebabkan ketergantungan gitu Pak. Kalau misalnya buat alkohol sama psikotropika kan itu digunakan sebagai penenang seperti yang tadi dijelaskan oleh teman satunya Pak. Baik, yang lain, ayo silahkan. Teman-teman dari sejarah ada yang mau menjawab gak? Ini dari mana tadi Mbak Faustina? Dari farmasi Pak. Oh, dari farmasi. Ayo dari farmasi. Dari sejarah, psikologi, PBio, BK. Ayo. Ini kan mata kuliah lintas prodi. Mari kita saling mengisi aja. Anda jawab apa sesuatu yang Anda tahu. Ini kan saya ngobrolnya kan ngobrol yang umum kan. Oke, silahkan ayo. Siapa ya? Ignatius Andika ya? Dari mana? Ya Pak. Oh, farmasi mana ya? Farmasi Pak. Nah tadi kan tentang rokok kenapa masuk narkotik, kemudian alkohol psikotropika. Kalau saya nangkepnya kan pemakaian secara hisap, jadi inhalan kayak gitu Pak, dibakar. Nah untuk kebanyakan narkotika bentuknya itu kan bubuk-bubuk gitu Pak, misalnya kayak bubuk ganja, kemudian ada opium, itu kan bentuknya bubuk. Jadi penangkap saya tuh biasanya tuh dia dimasukkan ke dalam rokok gitu Pak, rokok yang nah jadi makanya narkotiknya itu jadi bentuknya rokok dihisap kemudian dibakar. Nah kemudian kenapa yang alkohol psikotropika, karena kita tahu alkohol itu bentuknya kan dia itu liquid cair gitu, terus cara minumnya kan oral diminum langsung. Nah psikotropika kan setahu saya itu kan ada beberapa golongan gitu, dan kebanyakan psikotropika itu diminumnya tuh ya diminum secara pemakaian yang enggak dihisap seperti rokok kayak gitu. Oke, baik Mas Andika. Yo, prodi yang lain dong. Prodi yang lain, silahkan. Jangan hanya farmasi aja. Ini lintas prodi yuk. Ayo, silahkan yuk. Ayo teman-teman, ayo silahkan. Silahkan teman-teman. Kok diem aja sih? Ayo yang lain. Oh, sini nggak ada identitasnya sih. Mana yang prodi yang lain saya kurang tahu nih. Wah ini ada nih yang lain Mas ini. 9114 tuh mana ya? Priska mana Priska?
Priska. Mbak Priska, prodi mana ini? Psikologi, Pak. Nah, Psikologi, silakan, Pak. Mbak. Kenapa yang merokok cenderung narkotika, terus kenapa yang gimana? Belum tahu. Mungkin karena kalau ngerokok itu kayak bisa jadi tenang, tapi kalau alkohol itu lebih ke perilakunya yang lebih lepas gitu mungkin, Bang. Gitu. Oke. Oke, ada yang lain? Silahkan. Psikologi sudah, yang lain mana ya? Aku rano identitasnya soalnya. Ini beberapa teman ini farmasi ini. Yang lain. Sejarah. Jadi teman-teman sejarah, ayo. Siapa? Ini dari sejarah. Diam aja, yuk. Tes ya, silakan. Permisi, Pak. Saya mungkin mau ngasih pendapat ini, tapi Dari mohon mana maaf ini? kalau salah ya, Pak. Sejarah, Pak. nggak ada yang salah, Mas. Mau namanya aja berpendapat. Oke, silakan. Mungkin kenapa kalau rokok itu lebih lari ke bentuk narkotika? Mungkin dari jelas yang saya baca di PPT ini, rokok itu kan berasal dari tanaman tembakau, Pak ya. Oke. Dan narkotika itu sebagian besar juga berasal dari tanaman seperti opium, kokang dan lain-lain. Mungkin jadi efek atau yang dirasakan itu basicnya Oke, sama ya, menarik seperti itu. jawabanmu, terus. Sedangkan kalau alkohol itu kan kebanyakan dari bahan kimia, Pak ya, sama seperti psikotropika juga terbuatnya kebanyakan dari Oke, bahan oke. kimia Terus. Jadi efeknya juga sama begitu, Pak. Oke. Jadi tergantung Oke. efeknya dan bahan Oke. baku. Baik, menarik ya jawabanmu ya. Oke, saya appreciate jawaban ini. Sebenarnya kata kuncinya sama sih sama beberapa teman yang lain ya. Kata kuncinya pada kata efek ya. Kalau sejarah menganggap dari sisi dari tembakau nih, narkotik dari tanaman, terus psikotropik, kok psikotropik, alkohol itu senyawa kimia, psikotropik juga senyawa kimia. Menarik ini jawabannya. Atau yang tadi yang jawaban pertama terkait yang mudah berpikir ya, dan sebenarnya karena rokok itu kan sifatnya stimulasi. Narkotika itu juga stimulasi. Jadi semua obat yang narkoba yang turunan narkotika itu akan menstimulasi tubuh sehingga membuat dia aktif bergerak. Rokok juga benar. Mungkin ada yang pernah mendengar informasi bahwa rokok itu bisa menaikkan kreativitas. Benar, memang rokok itu punya 8 manfaat positif dan 8 manfaat negatif. 8 positif, salah satu di antara adalah cognitive enhancement. Mungkin teman-teman yang pendidikan biologi, psikologi dan sebagainya paham cognitive enhancement misalnya gitu. Jadi memperkuat cara berpikir. Ya, karena dia memang bisa membuat kreatif, sifatnya stimulan. Alkohol itu kebalikan dari rokok. Dia akan membuat tubuh itu tidak ingin banyak gerak. Depres, utamanya depres, menekan. Kalau psikotropik juga efeknya menekan. Tapi alkohol ini unik. Efek depresnya terjadi kalau dosisnya tinggi. Kalau dosisnya masih sedang-sedang aja, dia juga stimulan. Tapi kemampuan depresnya juga sudah mulai terlihat. Dengan misalnya orangnya sempoyongan, ngomongnya sudah slur speech, ngaco, itu sebenarnya depres. Tapi secara tenaga boostingnya masih besar. Nah, sehingga rokok ke arahnya narkotik karena memang rokok itu menstimulasi, narkotik juga stimulasi, alkohol itu depres, maka psikotropika juga depres. Nah, kalau orang sudah menyalakan narkotika atau psikotropika atau ya entah dua-duanya atau salah satu, maka akan ada perilaku-perilaku tidak terkontrol. Namanya drug seeking behavior. Ya, drug seeking behavior mungkin teman-teman psikologi juga sangat tahu tentang ini. Perilaku untuk selalu mencari obat. Karena dia kecanduan. Nah, perilaku untuk mencari obat itu menggunakan segala cara untuk bisa memperoleh obat tersebut. Segala cara. Nah, kalau segala cara bisa aja mungkin bisa mengambil, mencuri,
dan sebagainya, menimbulkan kriminalitas. Kan seperti itu. Orang-orang ada dalam pengaruh narkotika, psikotropika, misalnya membentuk sebuah grup karena mereka terpengaruh oleh kedua obat tersebut, maka perilakunya juga akan berubah. Perilaku seks bebas. Ya, perilaku seks bebas yang tidak terkendali itu bisa menyebabkan penyakit kelamin. HIV/AIDS bisa terjadi akibat penggunaan jarum suntik yang digunakan bersama-sama. Nah, ini rentetan yang terjadi. Ya. Sehingga endingnya adalah kalau Anda nanti menjadi calon-calon lulusan perguruan tinggi, Anda lihat aja gambar slide yang sederhana ini. Bagaimana caranya misalnya seorang farmasi bisa mencegah orang itu melakukan penyalahgunaan narkotika psikotropika. Orang psikologi bisa melihat bagaimana caranya supaya dampak perilaku yang berubah ini bisa berkurang. Teman-teman BK juga bisa bergabung di situ. Ya. Teman-teman dari sejarah mungkin bisa melihat sebenarnya historinya seperti apa sih narkotika dan sebagainya ini kok sampai akhirnya bisa menyebabkan kecanduan, itu bisa diteliti ya. Misalnya begitu. Teman-teman BBio, karena teman-teman juga belajar tentang tubuh manusia sama juga dengan farmasi, sebetulnya di tubuh manusia yang seperti apa yang terpengaruh sehingga bisa menimbulkan gangguan perilaku, timbul penyakit kelamin dan sebagainya. Nah, dari teman-teman yang bergabung di sini itu sebetulnya untuk menyelesaikan urusan penyalahgunaan narkoba, untuk kita bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah ini, diperlukan kerjasama multidisiplin. Tidak hanya dokter yang melakukan sendiri, tidak hanya farmasi yang melakukan sendiri, atau nurse, butuh orang psikologi, butuh orang konseling, butuh orang yang meneliti sampai sejauh mana dari dulu sampai sekarang, butuh orang bidang medis juga. Ya, ini hal-hal yang penting. Jadi mengapa mata kuliah ini menjadi lintas prodi, supaya teman-teman memiliki banyak informasi terkait ini. Karena masalah narkoba, kalau misalnya kita bicara tentang universitas kita, tidak hanya masalah untuk bidang kesehatan, tapi masalahnya juga terkait dengan bidang-bidang humaniora. Itu seperti itu. Jadi narkoba ini sudah lintas bidang, sudah macam-macam. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di sini. Kemudian, kok tidak bisa jalan slide-nya. Nah, untuk cara terjebak narkoba ini ada urutannya, teman-teman. Jadi orang terjebak narkoba itu tidak langsung dia mengalami kecanduan. Selalu ada fase yang namanya kompromi. Si A ditawari terus-menerus sesuatu. Pertama menolak, 2 menolak, 3 menolak, sama nggak enak ini menolak terus, saya coba 1. Itu yang namanya kompromi. Tidak tahan terhadap ajakan orang lain dan akhirnya dia mulai berkompromi. Mulai mencoba narkoba, kita sebut aja narkoba jenis A gitu ya, atau jenis X. Kok enak ya? Punya pengalaman yang lain nih. Lalu terus apa? Coba. Minta lagi kalau ditawari mau. Itu namanya coba. Kalau sudah coba-coba mungkin, wah ini beli di mana ini? Misalnya dia sudah mulai bisa beli, menggunakan secara rutin, akan timbul toleransi. Toleransi itu artinya apa? Untuk mendapatkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih besar. Kalau ada toleransi berarti ada ekskalasi dosis. Jadi orang menggunakan narkobanya tidak cukup hanya sedikit. Orang kecanduan alkohol, mungkin pertama kali minum 1 gelas mabuk. Lama-lama kalau sudah coba-coba dan rutin 2 gelas, 3 gelas nggak mabuk. Dosisnya naik, jumlahnya naik. Mulai terjadi kebiasaan baru, habituasi. Habitus. Mulai terjadi kebiasaan baru. Sudah mulai rutin minumnya, kalau enggak minum pusing.
Sama seperti kalau kita bicara bukan narkotik psikotropik tapi yang lebih awal rokok. Kalau saya nggak merokok saya pusing. Kalau saya nggak merokok saya tidak bisa berpikir. Itu namanya habituasi. Nah kalau sudah makin banyak akan mulai terjadi kecanduan atau istilahnya adalah adiksi. Adiksi ada dua, adiksi fisik dan adiksi itu dibagi menjadi dua, itu penyalahgunaan fisik dan penyalahgunaan kecanduan fisik sama kecanduan mental. Kalau kita menyebut adiksi, biasanya kita sudah ketergantungan fisik dan mental. Tapi ada juga sebelum jadi adiksi itu namanya ketergantungan fisik. Jadi kalau tidak mengkonsumsi itu badannya sakit semua. Kalau ketergantungan mental tidak mengkonsumsi itu saya nggak bisa berpikir, saya jadi malas untuk belajar. Kalau sudah adiksi itu adalah ketergantungan fisik plus ketergantungan mental. Nah kalau itu terjadi terus dan tidak ada yang mengontrol itu, adiksinya terjadi intoksikasi atau keracunan. Mulai terjadi toksisitas dalam tubuh. Ya. Dan kalau keracunan itu terjadi terus-menerus, menumpuk, akhirnya koma dan pulang ke alam baka. Nah ini yang harus kita ketahui adalah seperti itu. Ini bahaya sekali di sini. Jadi supaya seseorang itu tidak terjebak narkoba, sebetulnya jangan sampai kita masuk fase 1 itu, kompromi. Sulit ya, kalau sudah kompromi itu nanti larinya ke coba-coba besar. Setelah coba-coba lari ke toleransinya pasti besar. Jadi kalau ada yang slogan BNN atau apapun yang mengatakan say no to drugs, menurut saya itu adalah sebuah statement yang sangat luar biasa. Say no to drugs, katakan tidak untuk narkoba, itu benar sekali. Ya, karena begitu kita sudah masuk ke kompromi dan seterusnya, tidak mudah untuk kita tetap bertahan pada titik itu. Kita akan bergeser. Untuk itulah kita butuh teman, butuh orang lain yang akan membantu dari sisi medis, dari sisi konseling dan sebagainya, supaya kita tidak makin terjebak ke belakang. Ya, nah makanya ini dari sumber UP2N UPN, tahapan penggunaan narkoba dari perokok, coba-coba ingin tahu, recreation and fun, regular, dependent, dan chaotic itu sudah semakin rumit untuk diatasi. Nah dari cerita saya ada 2 pertanyaan ini. Apakah nafsa itu berbahaya dan mengapa seorang bisa mengalami kecanduan? Nah ini adalah hal-hal yang akan kita bahas pada minggu-minggu mendatang. Tapi yang jelas dari apa yang saya sampaikan, narkotika psikotropika saat adiktif itu berbahayakah? Ya jawabannya 2 kemungkinan. Kalau digunakan sesuai dengan aturannya tentunya tidak. Tapi kalau digunakan tidak sesuai aturannya, nafsa itu berbahaya. Dari cerita awal saya tadi, narkotik psikotropik itu seperti apa. Bahkan saat adiktif yang alkohol pun itu bermanfaat. Alkohol untuk membersihkan luka itu bermanfaat. Tapi kalau ada orang yang bisa membuat alkohol secara sendiri, misalnya kalau kita dengar di berita itu namanya ciu dan sebagainya, itu yang kadarnya bisa di atas 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan itu diminum dan akhirnya buta, apakah itu tidak berbahaya? Nah ini hal-hal penting yang harus kita ketahui, sehingga apakah nafsa berbahaya depend on bagaimana seseorang itu mengaturnya. Itu seperti itu. Dan bagaimana seorang bisa mengalami kecanduan, nah itu kan akan kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.